Di video kali ini, aku akan membahas alur cerita film Jepang yang berjudul Like Someone in Love. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis muda yang bekerja sebagai kupu-kupu malam, yang kemudian di-booking dan harus melayani seorang profesor tua. Sebelum kita mulai, silakan menekan tombol subrek dulu ya, agar teman-teman tetap mendapat update film menarik lainnya dari Sobat Popcorn. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda yang sedang berada di suatu bar. Diketahui wanita ini bernama Akiko. Ia terlihat sedang menerima telepon dengan seseorang yang ternyata adalah pacarnya. Rupanya pacarnya adalah seorang pria yang sangat posesif, yang selalu dan terus-menerus mengecek keberadaan Akiko. Merasa terganggu, Akiko pun beralasan untuk pergi ke toilet sebentar. Dan apa yang dikatakan pacarnya? Ia menyuruh Akiko menghitung banyaknya ubin di toilet untuk membuktikan bahwa Akiko berkata jujur. Astagfirullah, bayangin kalian punya pacar kayak gini coba. Setelah kembali dari toilet, Akiko kemudian dihampiri oleh temannya yang bernama Nagisa. Rupanya Nagisa mengerti keadaan Akiko dan Akiko langsung memberikan handphonenya kepada Nagisa. Nagisa kemudian berbicara di telepon dan membenarkan jika Akiko sedang ada bersamanya. Tak lama kemudian, Akiko dihampiri oleh seorang om-om. Diketahui om ini bernama Hiroshi. Ia memberi nasihat kepada Akiko untuk memutuskan pacarnya, karena menurut Hiroshi, pacar Akiko yang sangat posesif dapat mengganggu pekerjaan Akiko. Ternyata Akiko ini bekerja sebagai butterfly night atau wanita panggilan, dan Hiroshi ini adalah mucikarinya. Saat itu, Hiroshi terus memaksa Akiko untuk bertemu dengan seorang pelanggan. Ia memaksa harus Akiko yang melayani pelanggan ini. Berkali-kali Akiko menolak dan berkata bahwa ia tidak bisa bekerja malam itu, karena ada ujian besok di kampusnya. Ia juga berkata bahwa neneknya datang dari kampung untuk bertemu dengannya. Saking kesalnya, Akiko bahkan meneriaki Hiroshi. Namun hal itu tak membuat Hiroshi berhenti memaksanya. Dan akhirnya dengan wajah yang terpaksa, Akiko kemudian naik taksi dan menuju rumah pelanggan yang dimaksud. Di perjalanan, ia membuka pesan suara di HP-nya. Ia menerima sebanyak 5 pesan dari neneknya. Neneknya sudah berada di Tokyo untuk menemuinya sejak jam 10 pagi. Ia menunggu Akiko di stasiun sambil terus mengirimi Akiko pesan suara. Neneknya sangat ingin bertemu dengannya, walau 1 hari saja. Bahkan neneknya menunggu Akiko tepat di depan stasiun selama sehari penuh, bahkan sampai jam 10 malam sebelum ia kembali pulang. Tetapi Akiko tidak bisa datang menemui neneknya. Ketika dalam perjalanan, Akiko melihat neneknya sedang berdiri di bawah patung dekat stasiun sedang menunggunya. Dan sebentar lagi neneknya akan pulang dan kembali dengan kereta api pada jam 11 malam. Terlihat Akiko sangat bersedih. Ia sampai menangis karena tidak bisa menemui neneknya, karena ia harus bekerja pada malam itu. Singkat cerita, Akiko pun tiba di rumah pelanggannya. Ternyata yang membooking Akiko malam itu adalah seorang kakek tua yang bernama Takashi. Takashi kemudian mempersilahkan Akiko duduk dan mereka berdua mulai berbincang ringan. Takashi adalah seorang profesor dan penulis. Ia hidup sendirian di masa tuanya. Istrinya telah meninggal dunia dan anak tunggalnya sudah tidak pernah mengunjunginya lagi. Ia pun menyewa jasa wanita panggilan agar bisa menemaninya. Saat itu, Akiko melihat sebuah lukisan yang tergantung tepat di depannya. Dan ia berkata bahwa ia merasa cukup mirip dengan wanita yang ada di lukisan itu. Dan ia pun mencoba menirukannya. Terlihat kakek Takashi yang tertawa kegirangan dengan aksi Akiko. Setelah itu, Akiko bertanya kepada Takashi tentang seorang wanita pada sebuah foto yang dilihatnya. Dan Takashi pun menjawab bahwa itu adalah mendiang istrinya yang bernama Yoko. Lalu, Akiko meminta izin untuk pergi ke toilet, dan kakek Takashi menyiapkan minuman untuk mereka berdua. Ternyata, Akiko sedang bersiap untuk melakukan pekerjaannya. Ia mulai melucuti bajunya satu persatu, lalu mengajak kakek itu untuk menidurinya. Namun, kakek Takashi tidak meresponnya dan malah meminta Akiko untuk minum dan makan terlebih dahulu karena ia telah memasak sup untuk Akiko. Tetapi Akiko yang sudah siap dengan posenya terus berusaha membujuk kakek Takashi.
Lalu terdengarlah dering suara telepon dari ruang tamu dan kakek Takashi pun keluar dan mencabut kabel telepon tersebut karena ia tidak ingin diganggu. Setelah itu terdengar lagi bunyi suara telepon dari kamarnya. Terlihat Akiko yang sudah tertidur lelap karena jauhnya perjalanan yang ia tempuh dari Tokyo menuju rumah kakek Takashi. Si kakek pun mematikan telepon itu agar tidur Akiko tidak terganggu. Keesokan harinya, kakek Takashi mengantarkan Akiko pergi ke kampusnya. Dan saat itu terlihat Akiko yang dihadang oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah pacar posesifnya yang bernama Noriaki. Noriaki kemudian mendekati kakek Takashi yang sedang berada di mobil dan menanyakan apa hubungannya dengan Akiko. Lalu Takashi pun menjawab bahwa ia adalah kakeknya Akiko. Noriaki kemudian meminta izin untuk masuk ke dalam mobil. Dan saat itu ia mengutarakan niatnya untuk menikahi Akiko. Namun tampaknya kakek Takashi tidak menyetujui hal itu. Melihat perlakuan buruk Noriaki terhadap Akiko, Noriaki juga belum cukup mapan. Ia sudah putus sekolah sejak 16 tahun dan kini hanya bekerja serabutan. Lalu tak lama kemudian datanglah Akiko yang telah selesai kuliah dan menghampiri mereka berdua. Nampak Akiko kaget dengan keberadaan Noriaki. Tentu saja ia takut Noriaki akan mengetahui hubungannya dengan kakek Takashi. Lalu untuk menghilangkan kecanggungan, kakek Takashi mengantarkan Akiko pergi ke toko buku. Namun di tengah perjalanan rupanya mobilnya mengalami sedikit masalah. Dan Noriaki yang adalah seorang montir meminta kakek Takashi untuk pergi ke bengkelnya yang tak jauh dari situ. Lalu Noriaki mulai memperbaiki mobil tersebut. Saat itu salah satu pelanggan di bengkel tersebut menyapa kakek Takashi yang ternyata adalah muridnya dulu ketika ia masih mengajar sebagai dosen. Setelah itu, kakek Takashi pun mengantarkan Akiko ke toko buku. Di perjalanan, terlihat Akiko yang sangat khawatir dan takut jika Noriaki mengetahui siapa kakek Takashi sebenarnya melalui pelanggannya tadi. Dan kakek Takashi mencoba menenangkannya dengan berkata, yang terjadi, terjadilah. Singkat cerita, Akiko pun tiba di toko buku dan kakek Takashi kembali ke apartemennya. Setibanya kakek Takashi di apartemen, tak lama kemudian teleponnya berbunyi yang ternyata adalah Akiko. Terdengar Akiko yang menangis dan meminta pertolongan kepada kakek Takashi. Lalu dengan buru-buru kakek Takashi langsung menuju ke tempat Akiko. Setibanya di sana, terlihat Akiko yang menangis sambil memegang pipinya. Bisa dipastikan bahwa ia berkelahi dengan Noriaki. Di sini ternyata Noriaki sudah mengetahui identitas sebenarnya dari kakek Takashi melalui pelanggannya tadi, bahwa kakek Takashi bukan benar-benar kakek dari Akiko. Takashi kemudian membawa Akiko kembali ke apartemennya. Terlihat Akiko yang sangat kesakitan sambil terus memegangi pipinya. Melihat itu, kakek Takashi pun langsung pergi ke apotik dan menyuruh Akiko menunggu di dalam apartemen. Namun Akiko tidak masuk dan menunggu di luar. Sekembalinya kakek Takashi, ia pun mengajak Akiko masuk ke apartemennya. Melihat Akiko yang kedinginan, kakek Takashi pun langsung memanaskan segelas susu bagi Akiko. Ia juga mengobati luka di bibir Akiko akibat tamparan Noriaki. Di sini sebenarnya kakek Takashi tuh kayak sayang banget sama Akiko ya. Pertama kali kedatangan Akiko, ia memasak sup buat Akiko. Ia bahkan tidak pernah menyentuh Akiko sama sekali sejak kedatangan Akiko kepadanya sebagai wanita penghibur. Sepertinya Akiko telah memberikan kembali sebuah semangat dalam kakek Takashi. Ia kembali merasakan rasa sayang dan kepedulian terhadap orang lain setelah sekian lama. Ketika Takashi sedang mengobati Akiko, terdengar seseorang yang menggedor pintu apartemennya dengan sangat keras, yang ternyata adalah Noriaki. Kakek Takashi pun terkejut, begitu juga dengan Akiko. Di sini kakek Takashi juga merasa sangat ketakutan, namun ia juga harus melindungi Akiko dengan mencoba bersikap tenang. Lalu tak lama kemudian, tak lagi terdengar gedoran pintu dari luar. Kemudian kakek Takashi pun mencoba memastikan dan mengintip melalui jendela jika Noriaki masih berada di luar. Dan seketika itu juga, sebuah batu besar mengenai kaki Noriaki dan film pun berakhir. Bingung kan dengan endingnya? Tapi yang bisa ditangkap dari film ini adalah bagaimana cinta mampu membangkitkan kembali gairah hidup seseorang.
Walaupun sukses dalam bidang akademis, namun kakek Takashi tidak bisa memungkiri kesepian masa tuanya. Hingga kemudian datanglah Akiko, gadis rapuh yang membuat kakek Takashi turut terlibat dalam konfliknya, serta memberikan berbagai tanggapan dan solusi yang akhirnya membangun rasa kepedulian dan rasa cintanya terhadap Akiko. Seperti pepatah, cinta tidak memandang usia. Oke, demikian alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye, salam Sobat Popcorn.